Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Isu Santi Putra Nindya dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Dan spesial hari ini pemirsa Bali TV kita bersama Universitas Warmadewa dengan membahas topik kita yakni transformasi perguruan tinggi di era digital menjawab perubahan melalui capaian dan juga daya saing di tingkat global. Yang mana kita tahu pemirsa Bali TV, zaman saat ini era digitalisasi, era global, bagaimana kita bukan hanya mencetak generasi penerus bangsa di perguruan tinggi yang mumpuni dalam akademik tetapi juga bisa bersaing di era masa kini. Untuk itu pemirsa Bali TV, hari ini saya tidak sendiri, ada 3 orang narasumber yang hari ini siap membagikan informasinya untuk Anda. Yang pertama kita sapa beliau adalah Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, beliau adalah Profesor Dr. DRS Anak Agung Gede Wisnu Murti MSI. Kita sapa beliau, Om Swastiastu Prof. Ya, selamat sore Prof. Sore. Terima kasih kehadirannya di Bali TV Prof. Ya. Hari ini kita akan mencoba menjawab tantangan digitalisasi di era global untuk perguruan tinggi sendiri. Dan di sebelah kiri beliau pemirsa Bali TV, kita sapa beliau adalah Rektor Universitas Warmadewa sendiri. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Egede Suranaya Pandit MP. Om Swastiastu Prof. Swastiastu. Terima kasih hari ini Prof sudah hadir Punapi Gatra Prof. Senang, Iya. tapi paling tidak dalam keadaan sehat. Baik Prof. Dan terakhir pemirsa Bali TV, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan juga Operasional Universitas Warmadewa. Kita sapa beliau adalah Dr. Putu Nguraswi Yatneyase SE MSI. Om Swastiastu Pak Dokter. Sehat bahagia selalu Pak Dokter. Sehat dan selalu Terima semangat. kasih kehadirannya hari ini. Dan pemirsa Bali TV, sore hari ini terkait topik kita akan banyak membahas bersama Ketua Yayasan, Rektor dan juga Wakil Rektor Universitas Warmadewa sendiri. Yang mana kita tahu pemirsa Bali TV, Universitas Warmadewa adalah PTS terbesar di Bali dan tentunya kreativitasnya tidak usah diragukan lagi. Untuk itu pemirsa Bali TV, mungkin di antara Anda yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita atau dimanapun berada, untuk Anda dan untuk teman-teman yang sedang bingung memilih tempat untuk melanjutkan pendidikan, Universitas Warmadewa adalah tempat yang tepat untuk menimba ilmu pendidikan karena kita tahu capaian akademik dan non-akademik yang dimiliki sangat-sangat terkenal sekali. Kita langsung ke Ketua Yayasan terlebih dahulu. Izin Prof, untuk hari ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali, era digital di dunia global dengan bagaimana tantangan sebuah perguruan tinggi yang terus harus mempunyai banyak ide agar tetap bisa dipilih oleh masyarakat dan oleh mahasiswa. Seperti apa Ketua Yayasan sendiri melihat perkembangan era saat sekarang ini di dunia perguruan tinggi? Silakan Prof. Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat, baik itu masyarakat Bali maupun masyarakat Indonesia yang sudah mempercayai putra-putrinya untuk kuliah di Warmadewa. Dan kita tahu Universitas Warmadewa ini lahir dan tumbuh serta berkembang dengan spirit dan semangat Raja Bali yang pertama, Ida Sri Kesari Warmadewa. Dan kita sadar bahwa dunia pendidikan mengalami transformasi yang luar biasa. Dari awal berdirinya sampai saat ini, transformasi itu akan terus bergulir sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Dan era ini adalah era teknologi. Tentu dalam hal pengelolaan, manajemen, kemudian pelayanan terhadap mahasiswa dan masyarakat, ini juga harus bertransformasi. Mengikuti perkembangan zaman. Makanya seperti itu, Prof. kita di Warmadewa selalu menekankan bagaimana digitalisasi adalah pilihan dan digitalisasi adalah alat yang bisa membantu kita dalam proses mempercepat, mempermudah dan mempersingkat semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Dan Astungkare, tenaga tendik kita, para dosen kita mau mengikuti pola itu, karena kalau tidak kita akan tertinggal. Dan inilah yang selalu kita dorong agar kampus Warmadewa ini selalu berpikir act locally and think globally. Yes. Ya. Perjalanan Warmadewa 41 tahun. Ya. Luar biasa. Dan kami merasa bangga dengan keberadaan Warmadewa saat ini, karena saya sadar dan saya tahu
perkembangan dan perjalanannya tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ya, ada pasang, ada surut, dan tentu disitulah seninya kita mengelola sebuah lembaga sosial, lembaga yang memberikan tempat bagi masyarakat untuk bisa bertumbuh dan mendapatkan pendidikan yang layak, ya, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu. Karena bagaimanapun mencetak sumber daya manusia itu berbeda dengan mencetak barang atau yang lain. Karena ini adalah insan hidup yang juga berpikir bagaimana kita bisa mentransformasikan ilmu dan pengetahuan itu secara baik dan secara berkelanjutan. Baik, Prof. Seperti tadi yang Prof sampaikan bahwa mencetak generasi atau sumber daya manusia bukan seperti mencetak barang, bukan seperti mencetak produk, karena kita adalah makhluk hidup yang berkembang terus Ya, untuk daya benar. pikirnya seperti itu, Prof Ya. ya. Tadi juga Prof sempat menyinggung sebagai ketua yayasan bahwa sampai 41 tahun ini perguruan tinggi Warmadewa sampai di tahap sekarang ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang dihadapi sehingga bertumbuh menjadi besar sampai saat sekarang ini. Saya ke Prof untuk rektor sendiri dari universitas kita. Tantangan terbesar yang sudah pernah dialami Universitas Warmadewa sehingga berdiri kokoh sampai saat sekarang ini seperti Napi Manten. Prof, seperti apa saja yang pernah dialami? Silakan boleh bercerita, Prof sebagai rektor sendiri. Ya, yang banyak hal yang sudah dilewati, banyak hal yang sudah dikerjakan, dan apapun yang kita kerjakan tentu ingin memajukan, ingin mengembangkan untuk menuju suatu perguruan tinggi terbesar, perguruan tinggi yang bergerak maju, dan ini saat ini telah kita buktikan Universitas Warmadewa suatu perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul. Wah. Di BAN PT. Itu menunjukkan proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu telah berjalan dengan sangat baik, dan ini dibuktikan oleh capaian-capaian yang kita capai sampai saat ini. Yang pertama, tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Sebagian tenaga dosen adalah bergelar doktor dan guru besar. Kemudian juga di sisi sarana prasarana kita sudah memenuhi berbagai sarana di bidang pendidikan, termasuk sistem yang berbasis sistem informasi dan teknologi, di mana Warmadewa sudah mendeklir sebagai kampus digital, kampus dari hulu sampai hilir itu menggunakan sistem, sehingga dengan demikian akan tercipta akuntabilitas terhadap data, fakta, dan real adanya. Baik, berarti Universitas Warmadewa siap bersaing di era digitalisasi. Karena dari hulu ke hilir semua sudah menggunakan sistem ya Prof ya. Luar biasa sekali. Nanti kita ke Wakil Rektor sendiri, ke Pak Doktor untuk beberapa pertanyaan kita. Dan pemirsa Bali TV, semakin menarik perbincangan kita bersama ketiga orang narasumber kita. Nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi seperti apa perkembangan Universitas Warmadewa, terutama di era digitalisasi seperti sekarang, dan kita akan saksikan bersama setelah tayangan berikut ini untuk Anda. Have you ever envisioned your future? How will you make it happen? Higher education serves as a bridge to address your concerns. Shaping thousands of alumni and conducting research activities that address global issues for almost 4 decades has made Universitas Warmadewa the leading private university in Bali. Universitas Warmadewa is committed to quality education and research,
that are relevant to the dynamics of global development. Universitas Warmadewa was established amidst the diversity of traditions, arts, culture, and the world-renowned beauty of nature. It was named after the first king of Bali, Ida Sri Kesari Warmadewa, who instilled 7 values of life known as Sabtabayu, which serve as the guiding ethos for the whole academic community. As a prepared campus to compete globally, Universitas Warmadewa consistently innovates, expands its wings to collaborate both domestically and internationally, and upholds the three dharma, 3 main purposes of higher education as a form of social responsibility to society. Universitas Warmadewa serves as a platform for various students' activities aimed at encouraging students to explore their interests and talents, thereby fostering achievements and contributions to the community and environment. Adhering to a student-based learning approach and focusing on problem solving, the learning system provides freedom of expressions to nurture students' creativity and innovation. Implementing excellent services and supported by complete and comfortable learning facilities as well as competent teaching staff makes Universitas Warmadewa the most preferred private university in Bali. This serves as a solid foundation for students to pursue their aspirations and become part of growing and competitive academic community. Together with Universitas Warmadewa, let's design the future. Baik pemirsa Bali TV, kita kembali ke program acara dialog, dan tadi sebelum kita kembali ke studio pemirsa Bali TV bersama ketiga orang narasumber kita, tadi sempat kita juga menyaksikan bersama-sama satu buah tayangan video yang sangat menarik sekali menceritakan bagaimana universitas atau perguruan tinggi Warmadewa yang ada di Pulau Dewata, Bali. Dan pemirsa Bali TV, kami yakin bahwa nama Universitas Warmadewa atau kampus Warmadewa tidak asing lagi di pendengaran Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Bukan hanya Pulau Dewata Bali, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia mengenal Universitas Warmadewa. Untuk itu pemirsa, sekali lagi untuk adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, teman-teman, Bapak Ibu, karena menuntut ilmu pengetahuan tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Kapanpun dan sampai kapanpun kita sangat boleh menimba ilmu pengetahuan. Universitas Warmadewa terbuka untuk kita semua dari berbagai macam jurusan, apalagi di era digitalisasi ini sangat mengikuti perkembangan zaman, karena tadi sudah disampaikan oleh Prof kita bahwa dari hulu ke hilir sistemnya semua digitalisasi dan mengikuti perkembangan atau era kekinian. Untuk itu kita langsung ke Wakil Rektor sendiri, Pak Doktor, izin. Bagaimana universitas ini sendiri menerapkan era digital dalam proses pembelajaran, akademik ataupun tata kelola yang ada di kampus sendiri? Silahkan sebagai Wakil Rektor dari Universitas Warmadewa. Baik, jadi pimpinan Universitas Warmadewa itu dibekali oleh prinsip tata kelola yang satu visioner, yang kedua profesional. Nah, visioner itu artinya apa? Jadi kita tidak menunggu segala dinamika yang sedang berlangsung baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu kita sambut dengan segala upaya dan segala usaha untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan yang mendasar, mengikuti apa yang menjadi demand-nya pasar, baik di pasar nasional maupun internasional. Sehingga kalau ada seperti sekarang, ada perubahan teknologi informasi itu era digital, kita sebetulnya sudah mempersiapkan diri dan sudah siap untuk itu. Jadi kita tidak menunggu, itu satu yang visioner. Yang kedua profesional itu, jadi kita selalu bekerja berdasarkan SOP. Kita dari 6 badan dan direktorat di Universitas Warmadewa
itu kita memiliki 151 SOP. 51. Jadi semua bekerja berdasarkan SOP. Itulah prinsip yang profesional. Nah, kemudian dalam Semua ada aturan ya, semua ada aturan sistem yang tidak perlu ditanya-tanyakan lagi. Mereka sudah automatically sudah berjalan. Itu yang penting ya. Kita SOP-nya 151. Kemudian kita memiliki teknologi informasi sebanyak 20 sistem. Semua by system. Artinya SOP didukung oleh sistem. Dan kemudian yang ketiga apa? SDM-nya. SDM kita dari rekrutmen sampai proses pembinaan pendidikan, diklat dan seterusnya itu kita pantau betul. Kita monep semua. Jadi reward and punishment itu berjalan di Universitas Warmadewa. Oke. Jadi kalau kita punya SDM yang berkualitas, Pak Ketua Yayasan tidak segan-segan menyetujui untuk memberikan reward. Wah, luar biasa. Tapi ini sangat kalau diapresiasi berarti apresiasi. kinerja beliau. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak beres, kita bina. Jadi kita bina, kita ada prosedurnya lah. Jadi teguran dulu, ada peringatan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal yang sudah terbiasa kita lakukan di Universitas Warmadewa. Oke, berarti yang berprestasi diberikan apresiasi, begitu pula yang sebaliknya. Harus demikian. Dan ada 151 SOP. Dan 20 sistem teknologi Wah, informasi. luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan, Pak Dokter. Sangat banyak sekali. Jadi ini membuktikan bahwa bagaimana kinerja Universitas Warmadewa sendiri, pemirsa Bali TV, bayangkan semua yang dikerjakan berdasarkan tata cara dan juga regulasi yang sesuai. Semua berdasarkan aturan. Untuk SDM yang dicetak pun tidak usah diragukan lagi, pemirsa Bali TV. Untuk tenaga pengajarnya pun benar-benar ini sangat diawasi ya. Sebelum nanti bisa memberikan ilmu pengetahuan atau hal-hal yang penting untuk pendidikan anak didiknya. Tentunya dari SDM tenaga pendidik pun dari yayasan sendiri sudah membina dengan baik. Kita ke ketua yayasan dulu. Prof, terkait dengan hubungan internasional, bagaimana Prof melihat pentingnya kolaborasi hubungan internasional saat ini untuk dunia kampus itu sendiri, Prof? Saya pikir kolaborasi internasional ini adalah sebuah keharusan dan sebuah kewajiban, karena kita sadar dan kita tahu ilmu itu tidak ada batasnya. Dan kolaborasi internasional akan memberikan take and give terhadap kita. Take and give yang saya maksud bahwa kita tidak semata-mata menghamba pada internasionalisasi, akan tetapi kita ikut mewarnai bagaimana proses internasionalisasi itu juga tumbuh di kalangan kita, di kalangan universitas, di kalangan dosen, termasuk juga di kalangan tendik. Oleh karenanya kolaborasi internasional di samping ia merupakan syarat wajib yang diatur oleh peraturan Ristekdikti, ini juga merupakan bagian dari kebutuhan kita di Universitas Warmadewa agar apa yang saya katakan tadi, act locally and think globally, ini bisa tercapai. Dalam arti bagaimana Universitas Warmadewa dengan value-value lokal yang kita sebut dengan Sabta Bayu ini bisa menjadikan universitas ini kuat dari basis budayanya, tetapi ia juga punya orientasi internasional, dan kerjasama internasional sudah kita lakukan dari awal secara bertahap, dan saat ini sudah begitu banyak negara-negara yang bekerja sama dengan Universitas Warmadewa, dan baru saja Ting Hel di NUS Singapura datang ke Warmadewa untuk melakukan guest lecture ya, termasuk juga membangun kerjasama riset bersama-sama dengan dosen-dosen kita di Warmadewa. Di samping itu hibah-hibah internasional juga sangat banyak kita dapatkan, dan ini menandakan bahwa dosen-dosen kita tidak saja mengajar, tetapi dia juga aktif untuk melakukan riset dan pengabdian masyarakat. Dan riset dan pengabdian masyarakat ini juga tidak saja lokal ataupun nasional, tetapi juga internasional. Dengan cara seperti ini, saya pikir tidak saja bermanfaat ya untuk kampus,
Karena kita tahu Bali ini kan daerah pariwisata. Benar. Dan Bali sangat terkenal di dunia internasional. Nah, ketika ini kita sambut bersama-sama, maka kampus juga menjadi salah satu bagian yang bisa mempromosikan Bali Iya. dalam konteks internasionalisasi. Sehingga ini saya pikir take and give-nya dapat ya, sangat relate gitu ya. Nah, Kayak bersambut ya, Prof, ya. inilah yang kita kerjakan dan inilah yang kita lakukan. Oleh karenanya kita mendorong dosen-dosen kita studi S3 ke luar negeri. Ini banyak sekali dosen-dosen kita tamatan dari luar dan sekarang sedang studi di luar negeri, sehingga dia nanti akan bisa membandingkan budaya akademik yang kita bangun dengan budaya akademik yang memang sedang tumbuh di negara-negara lain. Di samping juga itu merupakan duta, ya, duta akademik dari dosen-dosen terhadap negara-negara di mana mereka sedang menuntut ilmu. Oke. Dan ini yang kita bangun. Nah, itu menjawab pertanyaan saya juga, Prof. Tadi juga saya sempat mau tanyakan kepada Prof sendiri sebagai ketua yayasan, apa hubungan kerjasama internasional yang sudah berlangsung saat sekarang ini. Sudah langsung mendapat jawabannya, Prof, ya, luar biasa sekali. Ternyata ada pembelajaran yang lebih menarik sekali, pemirsa Bali TV, bukan hanya mengetahui Bali, bukan hanya Indonesia, tetapi melalui Universitas Warmadewa, mahasiswa-mahasiswa yang dinilai juga berprestasi bisa juga terbang ke luar negeri, ya, Prof, ya. Dan itu dijembatani dengan baik oleh kampus sendiri. Kita punya International Warmadewa Program. Wow. Dan untuk tahun ini memang ada 16 mahasiswa dari kawasan Eropa, ada dari Jepang. Ini terjadi karena kemarin ada perang Teluk kan. Iya, benar. Sehingga mereka yang sudah daftar hampir 60-70 orang itu tidak bisa datang karena alasan-alasan keamanan tadi. Iya, benar. Dan tahun depan ini akan menambah lagi. Dan sebelum-sebelumnya mahasiswa internasional ini rata-rata 60 sampai 70 orang datang untuk kuliah per semester di Warmadewa. Di samping juga kita punya mahasiswa reguler dari Timur Leste, sekarang ada 12 orang yang sedang studi S3 di Pascasarjana Warmadewa. Wow. Nah, harapan kita inilah bagian dari duta budaya gitu. Duta budaya, di samping memperkenalkan ilmu, kita juga memperkenalkan budaya kita. Maka prinsip act locally and think globally ini akan menjadi sebuah nilai yang kita bangun dari Warmadewa. Nah, ini dia pemirsa Bali TV ini yang membuktikan bahwa Universitas Warmadewa bukan hanya terkenal di Bali, bukan hanya Indonesia, tetapi mancanegara. Kita ke Bapak Rektor terlebih dahulu. Prof, izin, bagaimana strategi yang digunakan Universitas Warmadewa sendiri untuk tetap mempertahankan capaian-capaian akademis ataupun non-akademis yang selama ini telah dicapai, Prof? Silahkan. Ya, tentu melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi itu sudah pasti kita selalu canangkan setiap semester. Iya. Mereka dibina dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran kita sekarang sudah menggunakan kurikulum outcome based education. Suatu kurikulum yang harapannya bisa mencapai mereka siap untuk bersaing, mereka bisa mendapatkan studi-studi tentang praktisi, ya, sehingga dengan demikian mereka bisa mencapai target-target capaian yang telah dicanangkan melalui kurikulum itu. Dengan demikian, begitu juga dengan riset. Jadi riset kita juga kita wajibkan setiap dosen untuk meraih atau mengagendakan riset setiap tahun, baik riset yang skala lokal dan riset nasional, bahkan riset kolaborasi dengan internasional. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu Warmadewa juga saat ini meraih di LL-Dikti 8, yaitu sebagai universitas terproduktif. Terproduktif. Iya. Teraktif berarti. Iya, Banyak produknya. Luar biasa. Dengan capaian-capaian yang dihasilkan melalui proses Tridharma Perguruan Tinggi. Begitu juga ada dosen kita, ada 2 dosen kita yang mendapatkan
sebagai dosen senior ya, berbasis STEM tertinggi di LL Wilayah 8. Begitu juga ada satu dosen muda yang juga meraih dosen junior terproduktif di STEM kita. Di samping itu juga ada raihan-raihan yang sangat luar biasa, baik di bidang kerjasama berbasis digital, kerjasama internasional, karena kerjasama kita saat ini hampir 50% lebih itu ada di Asia Tenggara, dan juga ada bidang kehumasan. Jadi sosial media kita juga luar biasa mendapatkan apresiasi dan diberikan anugerah dari LLDT 8 sebagai sosial media atau kehumasan yang representatif untuk menyambung tari silaturahim baik di bidang tridharma maupun di bidang sosial. Ini betul-betul capaian yang sangat membanggakan dan mendapatkan apresiasi dari seluruh masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Internasional. Iya. Wah. Pemirsa Bali TV, semakin dekat kita mengenal bagaimana Universitas Warmadewa melalui 3 orang narasumber kita yang hadir sore hari ini di Bali TV. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi seputar Universitas Warmadewa. Namun sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Generasi muda, sudahkah tentukan pilihanmu? Mulai melangkah, raih masa depan, belajar dan berkarya bersama. Kami Warmadewa, dengan suku dan budaya, bersatu dalam keberagaman. Kami Warmadewa, unggul dan berintegritas, siap bersaing ukir prestasi. Bersama Warmadewa, masa depan gemilang. Bila serta bayu iringilah kamu, bermutu dan berwawasan ekowisata terus melaju. Warmadewa muda, Universitas Warmadewa, designing the future. Baik pemirsa Bali TV, kita kembali ke program acara dialog di studio Bali TV bersama ketiga orang narasumber kami dari Universitas Warmadewa. Kalau tadi kita sudah cukup banyak berbincang dengan Bapak Rektor, Prof kita, Bapak Ketua Yayasan, Prof kita juga, dan sekarang kita ke Wakil Rektor sendiri, ke Pak Doktor. Di tengah era masyarakat saat sekarang ini atau para mahasiswa cenderung mencari kampus yang modern, menarik hati, kekinian dan lain sebagainya. Apa yang diunggulkan oleh Universitas Warmadewa sehingga menarik hati para mahasiswa atau calon-calon pelajar yang ingin menuntut ilmu pengetahuan di sini? Silakan Pak Doktor. Baik, jadi yang selalu kita dorong ya untuk dan menjadi unggulan kita itu adalah bagaimana Universitas Warmadewa menjadi perguruan tinggi yang nanti tetap terbaik, dan kedua tetap di hati masyarakat. Jadi 2 kombinasi itu. Nah untuk itu kita dorong dengan satu ya, secara fisik infrastruktur kita perbaiki terus. Infrastruktur termasuk infrastruktur digital. Jadi standar yang kita arahkan itu semua ke arah internasionalisasi. Baik fisiknya maupun non fisiknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dorong networkingnya. Jadi networking ini sangat penting, baik di tingkat lokal dengan pemerintah daerah, malah pemerintah desa. Jadi kita tetap memberikan pelayanan kepada semua stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, kemudian tingkat nasional, Asia Tenggara tadi dikatakan, termasuk internasional. Dan ini kita dorong semua.
Jadi baik itu dari kalangan mahasiswanya, dosennya, maupun pengiriman tenaga tendik. Tendik itu tetap tiap saat ada undangan baik dari pemerintah pusat ya yang terkait dengan tata kelola IT itu kita selalu kirim. Kirim tenaga untuk update. Nah, sehingga kita tetap bisa mengikuti segala perkembangan IT yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan SDM kita siap untuk melakukan itu. Iya, luar biasa ya, Iya. Pak Dokter. Pak Dokter, melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang ini, para mahasiswa khususnya karena kita berbicara di kampus atau perguruan tinggi, bagaimana kampus sendiri menanggapi bila mungkin ada mahasiswa yang memiliki ide brilian untuk kemajuan kampus sendiri, memberikan sumbangsi saran atau hal-hal yang memotivasi kampus agar lebih maju, lebih baik lagi. Bagaimana pihak kampus sendiri menanggapi hal tersebut, khususnya Bapak Dokter sendiri sebagai wakil rektor? Silahkan. Iya, sudah tentu Universitas Warmadewa itu merupakan kampus yang sangat welcome dan sangat terbuka. Jadi baik terhadap berbagai masukan, informasi, apapun kita terima. Jadi Pak Rektor ini sangat welcome ya. Makanya mahasiswa bisa menelpon SMS rektor boleh, Oke. wakil rektor boleh, dekan boleh, ketua yayasan pun sering Termasuk diganggu. saya, Pak Rektor. Silakan. Dan kita ada merasa terganggu oleh itu. Iya. Malah berterima kasih karena itu menjadi pupuknya bagi Warmadewa untuk semakin kokoh dan semakin besar. Iya, luar biasa. Jadi kita setiap kita ada masalah itu kita tidak akan abaikan itu dan kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Dan selalu bisa kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Jadi kita tata kelolanya selalu menggunakan prinsip dari hati ke hati. Jadi tidak oke lah law enforcement kita jalankan, tapi hati lebih dominan dalam Oke, kita melaksanakan. welcome, terbuka Betul. untuk mahasiswa apapun. Makanya itu maksudnya. jangan sampai istilahnya ragu gitu. Jadi siapapun mahasiswa boleh. Kalau saya misalnya di SMS oleh mahasiswa, saat itu pun kita respon. Wah, ini menarik pemirsa Bal TV Iya. dari Universitas Warmadewa. Tidak ada kata susah untuk bertemu seorang rektor ataupun wakil rektor. Karena beliau-beliau ini sangat terbuka untuk kita semua, menerima masukan dari kita semua. Apalagi generasi muda zaman sekarang itu lebih inovatif ya, Prof dan juga Pak Dokter. Saya akui bahwa kalau saya sendiri pun anak saya di rumah lebih kreatif daripada saya sendiri untuk era digital, lebih pintar editing, lebih kekinian, lebih up to date untuk perkembangan era digital. Setelah kita ke wakil rektor sendiri, kita mau ke Bapak Rektor kembali ke Prof. Prof, bagaimana cara Universitas Warmadewa sendiri memastikan bahwa lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh kampus kita bukan hanya oke di bidang akademik, tetapi karakternya juga mumpuni di luar sana. Seperti apa, Pak Rektor? Silakan, Prof. Ya, sebelum sampai ke menjawab pertanyaan, saya ingin klarifikasi bahwasanya Universitas Warmadewa saat ini memiliki 8 fakultas dengan 30 program studi, ya, yaitu Fakultas Hukum ada dengan program studi ilmu hukum, kemudian ada Fakultas Ekonomi dengan prodi ilmu ekonomi, program studi manajemen, dan program studi akuntansi. Dan yang paling terfavorit adalah Warmadewa memiliki fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan dengan 3 program studi, yaitu program studi dokter, program studi profesi dokter, dan yang teranyar saat ini barusan keluar izinnya program studi fisioterapi. Ya. Kemudian di sebelahnya ada fakultas sastra dengan prodi sastra Inggris. Dan di sebelahnya lagi ada program studi ilmu sosial dan ilmu politik dengan 2 program studi administrasi publik dan program studi ilmu pemerintahan. Di samping itu juga ada 2 fakultas lagi, Fakultas Teknik dan Perencanaan yang meliputi program studi teknik sipil dan program studi arsitektur, serta program studi teknologi informasi. Jadi kita punya
program studi yang era digital. Di samping itu juga ada satu lagi fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Dengan program studi adalah agroteknologi, budidaya pertanian. Yang kedua adalah program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Program studi peternakan. Dan satu lagi adalah program studi perikanan, manajemen sumber daya perikanan, serta seluruh program studi strata 1 diikuti dengan perkembangan program studi pasca sarjana. Program strata 2, jadi kalau mereka merasa sangat membutuhkan, karena era sekarang adalah era kompetitif, tidak cukup dengan strata 1, mereka harus lanjut ke strata 2. Begitu ada strata 1, kita lanjutkan lagi dengan program studi setara magister. Berbagai bidang strata 2 kita siapkan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dan satu program studi yang sangat mercusuar yaitu program studi Doktor Ilmu Hukum dengan capaian yang sangat membanggakan. Semua program studi, 30 program studi, ada 17 program studi yang telah meraih akreditasi unggul, dan itu membuktikan sekali lagi Warma Dewa dengan jumlah alumni sebanyak 48.000 yang sudah tersebar di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mereka sudah bekerja dengan berbagai disiplin baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta maupun ada di luar negeri. Dan ada pun juga yang berwirausaha. Itu justru akan memberikan motivasi dan semangat Warma Dewa terus berbenah, Warma Dewa terus untuk mencapai capaian-capaian yang sangat dinanti oleh masyarakat luas dan dinanti oleh dunia internasional. Wah, ternyata banyak sekali yang bisa dipilih jurusannya, dan favoritnya ini kedokteran ya, Prof, ya luar biasa sekali. Nah, Prof, sebelum kita ke jeda iklan sekali lagi Prof, apa yang membuat karakter ini diperkuat oleh Universitas Warma Dewa, bahwa saya ini punya lulusan bukan hanya unggul akademik, tetapi karakter juga bisa kita acungi jempol seperti itu, Prof, izin. Silakan, Prof. Ya, jadi Warma Dewa mempunyai suatu karakter yang sangat luar biasa, seperti yang diungkap tadi dalam jingle kita, Seven Daily of. Iya, jingle tadi, Ya, benar. jingle tadi ya. Jadi ada karakter yang kita sebut dengan spirit Sabta Bayu yang diwariskan oleh seorang raja, Sri Kesari Warma Dewa, merupakan raja pertama Bali yang hidup di tahun 1000, yang dimana karakter Sri Kesari Warma Dewa itu diturunkan dalam 7 spirit Sabta Bayu. Di antara 7 spirit ini salah satunya berkarya menuju unggul dan berkarya berdasarkan spirit Trihita Karana, memenuhi aspek lingkungan dan sustainable. Ini betul-betul merupakan spirit yang sangat diminati, yang sangat dibanggakan, dan ini sebagai penciri dari seluruh sivitas akademika Universitas Warma Dewa, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka studi, Berada dan studi baik. ya, itu selalu kita bekali 7 spirit yang menjadi karakter dari sivitas akademika Universitas Warma Dewa, termasuk pimpinan Universitas Warma Dewa dan Yayasan Sri Kesari Warma Dewa. Unggul akademik, unggul karakter. Di sini sangat bersinergi sekali. Pemirsa Bali TV, satu segmen kembali di segmen terakhir. Semakin menarik perbincangan kita bersama 3 orang narasumber kita dari Universitas Warma Dewa. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Baik pemirsa Bali TV, masih di program acara Dialog bersama Universitas Warmadewa. Kita ke Wakil Rektor terlebih dahulu Bapak Doktor, karena kita tahu pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara program Dialog hari ini, kami yakin banyak yang bertanya-tanya untuk program atau jurusan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor, dan juga tidak kalah pentingnya banyak yang bertanya bagaimana beasiswa yang bisa diberikan oleh Universitas Warmadewa sendiri. Langsung akan dibahas oleh Bapak Wakil Rektor sendiri. Pak Doktor, bagaimana beasiswa yang bisa diberikan untuk mahasiswa tertentu di Universitas Warmadewa? Mungkin yang berprestasi atau dengan kriteria seperti apa? Silahkan. Universitas Warmadewa itu menyediakan cukup banyak beasiswa. Bukan hanya untuk mahasiswa, tapi tendik dan juga dosen. Tadi dosen. Ya, jadi semua aspek kita berikan beasiswa. Nah, kalau dari mahasiswa yang terbanyak, itu ada KIP, ada dari BI, ya, udah ada dari Jarum, ya, kemudian beasiswa yayasan. Jadi yayasan pun memberikan beasiswa tiap tahun. Ya. Bagaimana program peraih beasiswa seperti ini? Ada kriterianya. Aha. Ya, jadi ada untuk kriteria mahasiswa yang latar belakangnya kurang beruntung gitu ya. Itu ada segmennya. Kemudian ada yang berprestasi. Ya, itu ada segmennya beasiswanya tertentu. Jadi sehingga semua tercover. Kemudian ada yang aktivis kemahasiswaan, juga ada segmen beasiswanya. Baik. Jadi semua kita perhatikan. Beasiswa Oke. Bandung. Mungkin ditambahkan oleh Pak Rektor. Ya, kita sekarang juga punya beasiswa yang sedang tren, barusan digelontorkan oleh Bupati Badung, Baik. yaitu beasiswa NAK Badung, di mana masyarakat yang berasal dari Badung dapat diberikan beasiswa penuh oleh Kabupaten Badung untuk studi, khususnya juga termasuk untuk studi di Universitas Warmadewa. Begitu juga dengan Bapak Gubernur Bali juga menggulirkan beasiswa yang disebut dengan 1 KK 1 Sarjana. Seluruh masyarakat Bali yang ingin melanjutkan studi untuk ke jenjang strata 1 itu diberikan kesempatan oleh Bapak Gubernur dengan syarat 1 KK itu harus ada 1 sarjana. Itu diberikan beasiswa sehingga ini terbuka luas bagi masyarakat Bali, masyarakat NAK Badung, termasuk juga ada beasiswa dari Bank Indonesia berupa beasiswa Gensi yang juga sangat diminati oleh mahasiswa karena beasiswa ini sangat kompetitif. Untuk bisa meraih beasiswa Gen B itu mahasiswa harus memiliki prestasi dan memiliki kreatif untuk membuat suatu kegiatan wirausaha. Ya. Dengan memiliki kegiatan wirausaha, Bank Indonesia melalui Gensi-nya itu menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa Warmadewa yang kompetitif, yang memiliki kesempatan itu. Sudah dilatih menjadi pengusaha Pengusaha. sejak dini, Pak Rektor ya. Baik, untuk Ketua Yayasan sendiri ada yang ingin ditanggapi terkait beasiswa ini? Silakan, ada yang ingin ditambahkan mungkin, Prof? Jadi pertama saya ingin menekankan bahwa kampus itu banyak. Iya, Bahkan di Indonesia ada hampir 4.500 kampus. ya. banyak Baik itu pilihan. negeri maupun swasta. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang membedakan kampus satu dengan kampus yang lain? Iya, benar sekali. Disinilah sebenarnya value itu menjadi penting. Ya, dan Warmadewa punya value yang kita sebut dengan 7 F, 7 kekuatan, 7 spirit yang kemudian disebut dengan Sabta Bayu. Sabta Bayu ini adalah karakter yang kita yakini apabila ini menginternalisasi dalam kehidupan kita, maka kita yakini bahwa kita akan
menuju kesuksesan dimanapun nanti kita berkarir. Dan inilah value yang kita tanamkan kepada seluruh sivitas akademika kita, baik dosen, pegawai maupun mahasiswa. Dan karakter itu menjadi penting. Jadi pendidikan itu tidak sekedar bagaimana menjadikan orang pintar, tetapi pendidikan itu harus bisa membawa dan menjadikan bagaimana orang itu berkarakter. Dan karakter yang kita punya, kita sebut dengan Sabta Bayu itu, saya yakini akan bisa membawa kita, baik itu dosen, karyawan, mahasiswa, ke arah cita-cita yang mereka mau tuju. Itu satu. Yang kedua, kampus itu adalah miniatur masyarakat. Jadi dia tidak sekedar tempat belajar dan pulang. Atau yang sering disebut istilahnya mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Saya baru tahu, Prof. Iya. Jadi kampus itu adalah miniatur masyarakat di mana dosen, karyawan, mahasiswa harus betah di situ. Iya, rumah Iya. kedua berarti, Prof. Persis. Maka mahasiswa kita harus kita sajikan tempat yang nyaman untuk mereka berdiskusi, kafe-kafe yang bisa mereka bisa Jadikan tempat hang refresh out ya. gitu ya. Benar-benar, Prof. Internet yang bebas dan tidak ngadat. Nah, ini ruang yang harus kita siapkan kepada mereka sehingga mereka datang ke kampus itu nyaman gitu. Mereka datang ke kampus mendapatkan fasilitas internet. Ke kampus aja deh, di sana internetnya bagus gitu. Oh, ke kampus aja, di sana ada kafe yang bisa kita gunakan untuk diskusi. Nah, di samping juga saya melihat bahwa iklim akademik ini yang harus kita bangun. Jadi dosen tidak harus di ruangan, dosen bisa diskusi di balai bengong dan membimbing mahasiswa. Dan disitulah mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Dan suasana akademik ini kita ciptakan. Dan yang terpenting lagi, bahwa mahasiswa di Warma Dewa, sepengetahuan saya, di samping dia berprestasi secara akademik, dia juga berprestasi di bidang non-akademik. Banyak atlet-atlet besar yang lahir dari Warma Dewa dan bisa membawa prestasi. Dan ini juga tidak saja membawa nama kampus, tetapi juga bisa membawa nama daerah. Iya. Dan atlet-atlet yang juara internasional kita berikan beasiswa. Wow. Silakan datang ke Warma Dewa. Wow, Ya, mereka bisa kuliah sambil mendulang prestasi. Iya, semua bersinergi berarti, Iya. Prof, ya, sejalan. Suasana inilah yang harus kita bangun sehingga nafas kampus itu selalu hidup. Kalau adik nanti ke kampus dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, nafas kampus kita masih hidup. Ya, jadi bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan dosen, perkuliahan, ya persis kayak rumah lah gitu. Bagaimana kita bisa membuat kampus itu senyaman mungkin. Iya, benar. Nah, harapan saya dengan suasana akademik yang kondusif, dengan suasana kampus yang hijau, yang sejuk, kemudian internetnya bagus, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak memilih Warma Dewa. Wah, luar biasa, benar sekali. Dan pemirsa, semakin menarik perbincangan kita hari ini, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Mohon izin Prof, Pak Doktor, hari ini kita terbatas waktu, mungkin kita akan bisa sambung lagi di segmen-segmen berikutnya. Apa yang ingin disampaikan di penutup acara kita hari ini, mungkin bisa menjadikan masukan atau bisa menjadikan support bagi generasi penerus bangsa kita bahwa Warma Dewa adalah tempat yang tepat untuk dipilih melanjutkan ilmu pengetahuan atau pendidikan mereka ke jenjang berikutnya. Mungkin diawali dulu oleh Pak Doktor dari Wakil Rektor, Bapak Rektor sendiri Prof, dan Ketua Yayasan Prof untuk terakhir. Silahkan Pak Doktor. Bagi seluruh masyarakat Bali maupun Indonesia dan dunia, jangan ragu untuk datang ke Universitas Warma Dewa. Karena Universitas Warma Dewa itu mampu mengantarkan kalian untuk menjadi output yang berkualitas dan memiliki karakter yang dinamis sesuai dengan kebutuhan global. Wah, jangan ragu untuk memilih kampus Warma Dewa. Terima kasih Pak Doktor. Selanjutnya untuk Bapak Rektor, silakan. Warma Dewa yang besar, Warma Dewa yang maju, itu sangat mudah untuk kita lihat. Dengan kunjungilah website Warma Dewa, http warmadewa.ic.id. Akan tergambar apa yang ada di Warma Dewa, bisa dilihat melalui situs, sekali lagi, warmadewa.ic.id. Seluruh kegiatan Tridharma dan sarana prasarana
itu bisa dilihat di layar monitor, baik melalui laptop maupun juga melalui HP dimanapun pemirsa Bali TV berada. Sekali lagi kunjungi website Universitas Warmadewa. Termasuk semua fakultas yang mau dipilih oleh mahasiswa sendiri ya, Prof ya. Dan yang terakhir, silakan Ketua Yayasan sendiri, Prof. Apa yang mau disampaikan sebagai closing statement kita hari ini? Jarak tidak membatasi hubungan kita. Kemudian kesibukan juga tidak membatasi kita untuk bisa mengakses pendidikan, karena Warmadewa memberikan layanan dengan teknologi informasi dan blended hybrid learning, di mana mereka yang bekerja itu bisa juga mendapatkan ilmu di Warmadewa melalui hybrid yang kita siapkan dengan sistem LMS dan sistem online yang begitu sangat diminati oleh teman-teman kita, mahasiswa kita yang juga sibuk bekerja. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya jauh, saya sibuk, karena Warmadewa akan memberikan fasilitas itu. Dan Warmadewa akan memberikan solusinya untuk Anda pemirsa. Terima kasih Prof untuk Ketua Yayasan sendiri, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, kehadirannya pada sore hari ini di Studio Bali TV dan membagikan informasi seputar Universitas Warmadewa untuk kita semua. Dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini di program acara dialog bersama ketiga orang narasumber kami, tentunya dari Universitas Warmadewa, dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Isu Santi Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.